Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, mempersiapkan memasuki bulan Ramadan 1433 Hijriah. Menyampaikan amanah adalah sebuah tugas yang luhur nilainya. Menyampaikan cinta kasih kepada sesama adalah sebuah keuntungan yang perlu kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Secara umum, hal itu dapat kita nyatakan melalui kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Dibentuk tahun 2011 dengan niat dan tekad untuk menolong sesama secara cepat dan tepat. Sedekah rombongan mengambil tanggung jawab untuk ikut menyampaikan amanah itu. Mereka yang mengambil bagian secara langsung dalam sedekah rombongan ini merasakan manfaat dan keajaiban yang tak pernah kering dalam hidup mereka. Selama ini ya saya masih kuliah masih kuliah, terus biasanya kalau kuliah kan pagi, itu dari hari Senin sampai Jumat, itu kita kuliah, habis kuliah biasanya kan saya punya usaha baru sih, usaha ya kayak itu jualan dawet gitu. Nurul Endah Setiawati adalah seorang mahasiswi di Universitas Gadjah Mada. Tia tinggal sebagai penghuni kos di wilayah Yogyakarta. Saat ini Tia kuliah di jurusan perikanan. Sejak Januari tahun ini, kegiatan Tia bertambah. Tia bergabung di sedekah rombongan sebagai kurir bayangan. Tugasnya antara lain adalah mencari dan mengumpulkan informasi orang-orang yang berhak menerima bantuan. Untuk dapat mencukupi kebutuhannya dalam berkeliling, Tia membuka usaha dawet. Bagi Tia, menjadi kurir bayangan merupakan amanah yang dititipkan kepada dirinya. Terus aktivitas sekarang kan kebetulan saya diberi amanah di sedekah rombongan untuk menjadi kurir. Itu menyampaikan amanah, menyampaikan titipan langit, istilahnya tuh titipan langit, itu tuh ya berupa bantuan-bantuan. Nah itu biasanya aku keliling, istilahnya belusukan ya mas, itu tuh hari Sabtu sama Minggu, itu saya sempatkan untuk mencari ya kaum-kaum duafa yang mungkin sakit atau orang tua yang hidup sendiri, tapi semangat hidupnya itu luar biasa. Mereka masih bisa bekerja tanpa meminta-minta. Alum niku Mbah. Pun alum. Nggih. Nanti masak. Nggih. Ini kebetulan bapak kan mau ke kantor, nah sekalian bapak kantor aku mau belusukan gitu. Belusukan itu intinya mencari sasaran di daerah desa-desa. Nah tujuan kita tuh kebanyakan di desa-desa. Berawal dari jaringan sosial media, Tia tertarik untuk menawarkan diri menjadi bagian dari sedekah rombongan. Menjadi relawan atau dengan sebutan kurir dijalani Tia dengan rasa syukur. Keluarga pun ikut mendukung apa yang dilakukan Tia. Bahkan terkadang
Ia ditemani oleh sang ayah untuk berkeliling mencari sasaran sedekah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sama Bu cari, orangnya tidak mampu. Kan kemarin dibuatkan surat yang saya bilang tadi, surat pendampingan, tapi kan belum keluar. Makanya terus hari ini saya coba. Ini datanya nih. Datanya ada itu. Nah, itu nama itu sudah kemarin sudah mondok di rumah sakit tapi pulang. Syukuri apa yang dikasih, nikmat yang dikasih Tuhan itu benar-benar ya itu memang anugerah bagi kita. Masih banyak orang-orang yang kurang dari kita, apalagi melihat orang-orang di sedekah rombongan itu biasanya itu udah nggak punya duit, udah gitu sakit. Mungkin mereka butuh perhatian gitu Mas. Selain mereka juga butuh perhatian, butuh biaya untuk kembali hidup normal seperti kita. Di usia 2 hari sudah operasi. Dioperasi. Oh itu. Iya. Iya. Kolostomia ya. Jadi anu-anus buatan toh. Iya. Terus harusnya kan belum boleh pulang. Yuk pulang paksa ya? APS ya? Atas permintaan sendiri. Terus napa jenenge? Dadi adik ini ki ketahe diberi pondingan dioperasi malih penyambungan usus. Oh. Terus niki kan di sendal penganus sama terus dibuatkan anus apa gimana? Sudah dibuatnya, cuman tinggal nyambung. Cuman nanti kan masih ada operasi lagi. Jadi kan itu apa namanya lubang dubur iki wis digawe. Terus tinggal penyambungan usus karo menaikkan buah zakar. Kebetulan dek iki bagian buah zakare kenapa? Turun. Naik. Terus apa namanya? Dek iki asli hurung antri Sarjito. Soalnya ra ono biaya. Nek seumpamane dibantu kali sedekah rombongan nggih penyambungan usus niku Bapak kula. Nggih, monggo. Matur nuwun sanget. urusan kidul. Kerjanya cakep nih Sumber. Oh, itu. Nek Mbak Uun nanti Mbak Uun. Sumber. Itu melune ngendi? Pundi Pak? Pak pundi Pak? Selain itu amanah dan banyak juga ya dengan melihat misal pandangan orang ngapain sih ngurusin kayak gitu, toh ya juga nggak kenal, ngapain sih, itu juga nanti yang ngurus pemerintah. Nah lihat kenyataan loh Mas, lihat kenyataan, ternyata banyak orang-orang miskin, orang-orang duafa yang sakit, ya entah sih saya nggak tahu di sana gimana, tapi melihat kenyataan loh, orang ini udah jelas-jelas kaum duafa, orang nggak punya, terus sakit, nggak ada yang ngurusin, butuh biaya ini, ya udah kalau nggak kita yang bantu buat kayak gitu ya siapa lagi. Jadi kan istilahnya bantu bersama lah. Mungkin saya kalau di sini saya jadi kurir gitu ya, mungkin kalau istilahnya dana udah ada, tinggal kurir-kurir aja yang dikasih amanah, udah ada biaya, dikasih amanah, terus kita yang ngurusin, siapa lagi kalau bukan kita. Dek, gini Dek. Ya, madep rene Dek. 1, 2. Amanah untuk menyebarkan kasih juga dijalani Sukarman, seorang pengusaha. Sukarman adalah seorang kurir tetap di sedekah rombongan. Kalau lihat ceritanya si Mimi ngomongnya saya pengennya dihilang gitu. Iya. Kurir tetap adalah mereka yang sudah tetap di sedekah rombongan. Sedangkan kurir bayangan adalah mereka yang membantu kurir tetap di kota atau wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh kurir tetap.
Namun semua keputusan yang dilakukan oleh kurir bayangan di lapangan tetap dikoordinasikan melalui kurir tetap. Seperti menentukan jumlah biaya dan orang-orang yang akan dibantu. Oh iya sampai di Candak sih Pak. Sukarman bergabung di sedekah rombongan sejak Oktober 2011 lalu. Pokoknya harus sembuh yang paling baik buat ibu. Sehat, terus naik haji. Amin. Itu aja. Nanti satu. Dirinya bertugas sebagai koordinator untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ini lamun pengen roti ngomong gue, pengen sate kambing ngomong, pengen hamburger ngomong, pengen pizza ngomong gitu kan, biar anak pertama. Ini loh nih gue mulai. Ini apa itu ya? Apa itu? Senyum dong. Ini Asifah Azahro Andril Azizah, benar. 3 bulan dari Kebumen itu mengantri di rumah sakit pemerintah. 2 minggu menunggu ruangan tidak dapat, kemudian menginap di tempatnya Mas Wawan. Ini rumah saudara kan itu. Terus kemudian sama Mas Wawan dirujuk ke rumah sakit ini, ke Panti Rapih, agar kemudian bisa segera ditangani. Setelah dioperasi, karena penyakitnya itu kalau buang air besar lewat dari lubang belakang dan lubang depan, kemungkinan ada kelainan di bagian pencernaan. Ini akan operasinya sudah selesai, terus kemudian semoga saja tidak ada operasi lanjutan, dan ini sudah operasi pertama dan terakhir gitu kan. Jadi kalau seandainya ada operasi lanjutan, kita siap bantu. Jadi akan dibantu sampai selesai. Sampai sembuh. Kita jamin masa depannya. Bukan menjamin penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya yang diharapkan dari sedekah rombongan, tapi menjamin masa depan Asifah dengan kesehatan. Karena kalau orang sehat itu kan mengejar masa depan dan mengejar cita-cita itu dengan sangat luar biasa. Kalau orang sakit disembuhkan itu biasa, tapi untuk menjamin masa depan agar si anak ini bisa menjadi luar biasa untuk orang tuanya dan orang di sekelilingnya, itu yang harus dijadikan sangat luar biasa. Yang ganteng. Para kurir bekerja berlandaskan niat tulus. Sebuah amanah yang mereka jalani disampaikan pada mereka yang membutuhkan. Untuk terus dapat mengetahui informasi para penerima bantuan, tiap kurir berkomunikasi melalui media teknologi dan informasi. Melalui media ini, para kurir memberikan dan mendapat informasi mengenai sasaran sedekah yang butuh bantuan tanpa mengenal waktu. Saya rasa mungkin Tuhan menunjuk kami semua untuk menyelesaikan masalah-masalah di seputar kesakitan orang dengan yang mereka rasa itu sudah tidak mungkin. Kami merasa itu masih sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Tuhan berkehendak gitu. Dan itu tujuannya ya itu, bahwa kemudian orang-orang ini harus memang teruji, harus militan, harus punya niat untuk membaikan orang, dan kemudian ketika ada orang sakit harus segera disembuhkan, ketika ada orang lapar harus segera dikenyangkan, ketika orang ada hutang di sekolah harus segera dilunasi, seperti itu. Nah, niatan-niatan ini tidak hanya ada di mulut gitu kan, harus ada di tindakan kan, seperti itu. Saya jamin 100% lah semua kurir bayangan saya, semua kurir tetap pasti punya niat untuk menyegerakan semua kebaikan. Menyampaikan amanah tanpa sulit dan berbelit-belit. Itulah yang menjadi dasar berjalannya sedekah rombongan dalam membantu sesama. Kalau memberi duit, nah gitu. Pasti insya Allah nanti.
Nurul Endah Setiawati atau Tia dan Sukarman adalah beberapa bagian dari sedekah rombongan. Sedekah rombongan itu sendiri adalah kumpulan orang yang peduli terhadap keinginan orang lain untuk bahagia ketika melihat orang lain tidak bahagia. Ini akhirnya setelah di herbal cuma dalam jarak kan 3 hari yang lalu ganti dengan herbal. Berdiri sejak Juli 2011. Sedekah rombongan berawal dari Sabtuari Sugiharto yang merupakan seorang pengusaha. Suatu ketika dirinya berkunjung ke salah satu panti asuhan di Yogyakarta. Di sana dirinya bertemu dengan anak-anak yang dititipkan di panti asuhan karena mengalami cacat fisik. Sejak itulah dirinya tersentuh melihat keberadaan anak-anak itu. Saya berpikir harusnya kalau kita mau bergerak, banyak banget orang di sekeliling kita itu yang butuh bantuan seperti ini. Anak-anak yang di panti itu jatah dari pemerintah hanya 4.500 per hari, sangat kecil sekali. Jadi itu, padahal kalau lihat orang Indonesia itu pasti yang di bawah garis kemiskinan, bahkan yang mereka cacat karena tidak punya uang biaya untuk biaya berobat banyak sekali. Saya berpikir gimana caranya membantu mereka dengan mengajak banyak orang untuk bergerak. Akhirnya kata rombongan itu tercetus gitu aja, bikin apa ya, sedekah apa yang bagus, yang unik, sedekah rombongan, sedekah tapi berombongan, seperti semut. Semut itu kan filosofinya mereka kecil-kecil tapi ngangkat roti aja bisa. Bareng-bareng mereka berjalan. Berarti kalau ada orang yang sakit diangkat bareng-bareng oleh saudara-saudara yang se-Indonesia, kan menjadi beban yang bisa diatasi bareng. Terus kalian buka lagi satu lagi. Hingga saat ini ada 8 kurir tetap, sedangkan kurir bayangan berjumlah puluhan orang. Oh ingat ya? Iya. Bisa kalian yang saya percaya menjadi orang-orang di bagian top level itu gitu. Mereka tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Malang, Jember, Makassar, Manado, Kuningan, Cirebon, Bandung, dan kota lainnya. Paling tidak ada 1 kurir bayangan di setiap kota. Dana dari aliran sedekah rombongan ini berasal dari para donatur yang tergerak hatinya, yang ingin ikut terlibat membantu. Sedangkan untuk biaya transportasi para kurir, mereka menggunakan biaya sendiri dari sebagian hasil usaha yang mereka jalani. Menyampaikan amanah tanpa sulit dan berbelit-belit menjadi dasar sedekah rombongan berjalan. Di mana setelah para kurir mendapatkan sasaran sedekah, mereka langsung berkoordinasi untuk dapat memberikan bantuan dengan segera. Jadi konsep awalnya sedekah rombongan adalah sedekah jalanan. Jadi kami punya prinsip dan tagline unik, menyampaikan titipan langit tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Pada level kami yang di level jalanan, siapapun yang butuh dan dia memang layak dibantu, kasih secepat mungkin. Bahkan kami tidak ingin dana yang masuk itu secepat mungkin kita berikan melalui rombongan-rombongan setiap hari yang kita jalankan. Nah, sedekah rombongan punya puluhan kurir tersebar di seluruh Indonesia yang mereka itu bekerja ikhlas, tidak digaji satupun, 100% dana yang dititipkan melalui kami kita sampaikan, dan itu wes pokoknya dana keluar masuk tiap hari sangat cepat. Jebret, masuk 10 juta, Mas ini butuh dana 4 juta buat operasi, bayar. Mas ini butuh dana untuk 8 juta buat DP, bayar lagi. Jadi dana bergerak sangat cepat sekali. Tidak ada yang mengendap terlalu lama. Nah, kita dengan bantuan kurir-kurir di seluruh Indonesia, saya sangat berterima kasih. Kawan-kawan yang dihadirkan oleh Tuhan untuk bergabung di sini itu luar biasa. Sampai kaget-kaget sendiri. Saya hanya punya 2 tangan, punya 1 hati, punya 1 pikiran untuk membantu orang. Tapi kalau itu niatnya lurus, ternyata Tuhan mengirimkan jutaan tangan untuk mengangkat barang-barang. Ada 9 target yang dibantu oleh sedekah rombongan. Tetapi bantuan lebih terfokus pada orang-orang duafa yang sakit dan tidak mampu, yatim yang sakit, maupun pada panti asuhan yang membutuhkan biaya hidup. Saya menganggap sedekah rombongan ini sebagai bisnis akhirat. Jadi saya pun harus mengelolanya dengan ilmu bisnis gitu loh. Alhamdulillah saya sudah berapa tahun ya, dari 98 saya sudah berbisnis. Sejak kuliah saya sudah menjadi pengusaha jalanan juga. Jadi ketika membuat
sedekah rombongan pun saya anggap ini sebagai bisnis, tapi konteksnya adalah konteks akhirat. Jadi pada saat pun berjualan pun saya anggap itu sebagai bahasa bisnis, tapi dengan cara yang positif. Jadi kalau misalnya keuangan sedekah rombongan menipis, sementara pasien menumpuk, bahasa kita adalah omset turun. Segera kita kumpulkan dana lewat Twitter lagi, gitu. Omset turun maksudnya. Kalau ada teman yang sakit, foto sakit orang sakit, bahasa kita loh ada produk baru nih, harus segera kita selesaikan gitu loh. Ada produk baru nih. Jadi bahasa itu adalah bahasa internal kami untuk bisa saling memberikan semangat. Tapi tujuan akhirnya adalah yang kita bantu harus sembuh, itu aja. Ya merasa bahagia merasa senang sekali, kemudian dia bisa kembali bermain, kembali bersekolah. Ya perasaan satu-satunya ya tadi bahagia, seneng. Suatu keajaiban juga kita bisa ditolong orang tanpa saya sangka, tanpa saya harapkan, tahu-tahu kok ada orang yang menolong saya dari sedekah rombongan. Ya satu-satunya ucapan yang nggak bisa saya ucapkan yaitu cuma mengucapkan banyak terima kasih kepada sedekah rombongan, kepada rekan-rekan, semoga atas jasa, atas pertolongan dari sedekah rombongan, mudah-mudahan sedekah rombongan diberikan kebahagiaan juga, sama seperti saya merasa bahagia disembuhkan gitu, merasa senang. Ya cuma mengucapkan banyak terima kasih gitu aja, merupakan suatu kebahagiaan bagi diri saya dan keluarga itu atas pertolongan dari sedekah rombongan. Membantu sesama sekaligus memberikan kebahagiaan pada orang yang membutuhkan adalah sebuah amanah yang dititipkan melalui para kurir ini. Makna kebahagiaan bukan pada keberadaan harta benda, melainkan pada keberadaan cinta kasih di dalam hati. Terus-menerus meningkatkan kepedulian seraya terus-menerus beramal menjadi upaya tak kunjung putus yang perlu selalu kita kerjakan. Karena kebaikan terus berputar dan energi cinta kasih tidak dapat dimusnahkan. Kita semua dipanggil untuk turut serta menciptakan berkah bagi sesama. Jadikanlah hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.